Rahasia lengkuas ini manfaat ajaib untuk kesehatan yang jarang diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, lengkuas ini yaitu rempah dapur yang sering digunakan dalam masakan. Nah, ternyata dia menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan yang mungkin belum banyak kita ketahui. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas lebih dari 10 manfaat ajaib ya dari lengkuas. Nah, mulai dari kandungan, ya senyawa aktifnya, kemudian manfaat kesehatan yang diperoleh, hingga gimana sih cara mengkonsumsinya dengan benar, potensi efek samping yang perlu teman-teman perhatikan. Simak sampai habis. Nah, kita kenalan dulu ya dengan namanya lengkuas. Jadi lengkuas ini tanaman rimpang yang masih satu keluarga sama jahe dan kunyit ya. Jadi memiliki aroma yang khas, ya sedikit pedas dan juga seger. Nah, lengkuas ini sering digunakan sebagai bumbu penyedap dalam berbagai masakan ya. Di Indonesia terkenal ya. Nah, namun jauh sebelum dikenal sebagai bumbu, ya lengkuas ini telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai macam penyakit ya. Jadi bagian rimpang lengkuasnya itu paling sering digunakan untuk tujuan kesehatan. Karena kandungan senyawa aktif ya yang ada di dalam lengkuas tadi. Jadi bermanfaat. Kekuatannya itu terletak pada kandungannya ya, kandungan dari lengkuas. Nah, itu yang pertama itu ada galangin ya, senyawa flavonoid utama dalam lengkuas yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi dan juga anti kanker. Yang kedua, gingerol. Nah, mirip dengan senyawa aktif dalam jahe ya. Nah, ini teman-teman memiliki sifat antiinflamasi dan juga antioksidan. Yang ketiga, eugenol ya. Jadi senyawa ini ditemukan juga dalam cengkeh ya, memiliki sifat antiseptik dan juga analgesik ya ataupun pereda nyeri. Yang keempat, sesquiterpen. Ini berkontribusi pada aroma khasnya dan memiliki potensi antiinflamasi. Yang kelima itu polisakarida. Berbagai jenis polisakarida dalam lengkuas itu diduga memiliki efek imunodulator ya atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, minyak atsiri. Nah, jadi teman-teman ya memiliki potensi sebagai antimikroba. Nah, kombinasi kompleks dari senyawa inilah yang memberikan lengkuas itu manfaat ya ataupun potensi untuk kesehatan kita. Nah, manfaat lengkuas apa saja nih? Nah, jadi teman-teman ya manfaat lengkuas itu yang pertama meredakan peradangan atau antiinflamasi. Jadi kandungan galangin dan juga gingerol dalam lengkuas memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu ya meredakan peradangan pada berbagai kondisi, misalkan radang sendi ya ataupun nyeri otot. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, atau bahasa kerennya itu imunomodulator. Nah, jadi ini beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam lengkuas itu bisa membantu teman-teman meningkatkan aktivitas sel-sel kekebalan tubuh. Yang ketiga, melawan infeksi bakteri dan jamur ya. Nah, jadi minyak atsiri dan juga senyawa lainnya di dalam lengkuas memiliki sifat antibakteri, anti jamur ya. Jadi bisa membantu nih melawan berbagai jenis infeksi akibat bakteri maupun jamur. Yang keempat, antioksidan ya sebagai pelindung sel nih teman-teman. Jadi kandungan flavonoid dan juga senyawa fenolik dalam lengkuas itu bisa melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Jadi teman-teman ya terkait dengan penuaan dini ataupun berbagai penyakit kronis. Yang kelima, membantu meredakan sakit perut dan juga gangguan pencernaan. Secara tradisional, ya lengkuas digunakan untuk mengatasi perut kembung, mual ya, gangguan pencernaan lain misalkan. Nah, jadi karena sifat antiinflamasinya ini juga bisa membantu meredakan peradangan pada saluran pencernaan. Keenam, potensi anti kanker. Nah, beberapa penelitian ya menunjukkan galangin dalam lengkuas memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker ya, tapi masih diperlukan penelitian lebih lanjut pada manusia. Yang ketujuh, membantu mengelola gula darah nih. Lengkuas ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan juga meningkatkan sensitivitas insulin ya pada penderita diabetes tipe 2 ya. Tapi masih diperlukan ya penelitian lebih lanjut. Yang kedelapan, meredakan nyeri ataupun analgesik. Jadi kandungan eugenol ya dalam lengkuas memiliki sifat analgesik anti nyeri ya, dapat membantu meredakan berbagai jenis nyeri. 9, meningkatkan kesuburan pria. Nah, teman-teman cocok nih ya. Yang mau subur-subur pria, nah bisa nih. Jadi ini bisa meningkatkan kualitas ya sperma, motilitas sperma ya. Nah, ini teman-teman ya bagus nih. Yang ke-10, membantu mengatasi asma. Nah, sifat antiinflamasi lengkuas ya berpotensi membantu meredakan gejala asma.
Nah, tapi masih diperlukan ya penelitian lebih lanjut. Yang 11 itu menyegarkan napas. Jadi mengunyah sepotong kecil lengkuas bagi yang suka, itu dapat menghilangkan bau mulut. Ya, karena memang ada sifat antiseptiknya ya. Jadi mulut lebih segar juga ya karena aromanya. Nah, gimana cara mengolah ataupun mengkonsumsi lengkuas yang bisa teman-teman dapatkan ataupun teman-teman manfaatkan? Yang pertama itu teh lengkuas. Jadi bisa iris ya, diiris lengkuasnya. Kemudian atau bisa juga gunakan lengkuas kering ya. Nah, lalu seduh dengan air panas seperti membuat teh. Bisa juga tambahkan madu ya ataupun lemon ya, kalau seandainya kurang suka dengan rasa aslinya. Yang kedua, rebusan lengkuas. Lengkuas itu dipotong-potong ya, kemudian direndam di dalam air ya, direbus ya, kemudian disaring airnya. Nah, baru bisa minum air rebusannya. Yang ketiga, di jus. Lengkuasnya itu di jus ya, di blender ya. Nah, teman-teman bisa membuat jus lengkuas. Yang keempat, tambahan dalam masakan. Nah, jadi gunakan lengkuas ya seperti biasa sebagai bumbu ya. Misalkan teman-teman bikin sup ya, teman-teman bikin tumisan, bisa tambahkan lengkuas. Yang kelima, minyak esensial lengkuas. Jadi minyak esensial dari lengkuas, ya ini juga bisa digunakan nih untuk aromaterapi atau diencerkan dengan minyak pembawa untuk pijat ya. Nah, jadi teman-teman bisa nih, tapi hati-hati ya kalau seandainya alergi. Yang keenam, suplemen ekstrak lengkuas. Nah, ada juga nih tersedia ya ekstrak dari lengkuas, baik kapsul, baik tablet, tapi gunakan sesuai dengan dosis yang tertera pada kemasan. Yang perlu teman-teman perhatikan ketika menggunakan lengkuas, ya meskipun umumnya aman, tapi tetap ya harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu gangguan pencernaan. Jadi konsumsi lengkuas dalam jumlah yang berlebihan, yaitu dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti sakit perut, ya diare, ya pada beberapa orang. Yang kedua, interaksi obat. Nah, lengkuas ini berpotensi berinteraksi dengan beberapa jenis obat, terutama obat pengencer darah, ya karena sifat yang dapat menghambat pembekuan darah, ya jadi perlu dikonsultasikan ke dokter. Yang ketiga, alergi. Nah, meskipun jarang ya alergi terhadap lengkuas bisa saja terjadi kalau misalkan muncul gejala alergi, misalkan gatal-gatal, ya muncul ruam di kulit. Ya teman-teman berarti hentikan ya penggunaan lengkuas. Nah, yang keempat, kehamilan dan menyusui. Teman-teman sebaiknya kalau seandainya lagi hamil, lagi menyusui, ya hati-hati mengkonsumsi lengkuas karena masih belum banyak penelitian yang membahas tentang hal tersebut ya. Sebaiknya konsultasikan ke dokter ya sebelum menggunakannya, kira-kira aman atau tidak. Kesimpulannya, ya lengkuas ini bukan hanya sekedar bumbu dapur yang untuk menyedapkan rasa makanan enak ya, tapi juga merupakan rempah yang kaya akan manfaat, kaya akan senyawa aktif yang ada di dalam lengkuas. Nah, dari meredakan peradangan hingga meningkatkan kekebalan tubuh ya, berpotensi melawan kanker. Kemudian lengkuas juga banyak memiliki manfaat yang sudah kita bahas tadi. Nah, lengkuas ini adalah tambahan berharga untuk gaya hidup yang sehat. Nah, tetapi penting untuk diperhatikan apa dosisnya, kemudian potensi efek samping yang bisa saja muncul. Kemudian teman-teman juga perlu perhatikan kalau seandainya menggunakan obat-obatan tertentu ya, apalagi obat pengencer darah tadi, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Nah, gimana pengalaman ketika menggunakan lengkuas untuk kesehatan atau punya tips ya, punya resep-resep lain, mungkin silakan bagikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like ya, di share, di subscribe channel ini ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, untuk informasi kesehatan penting lainnya, terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.